Selamat pagi Sobat Pancasila, jumpa lagi dengan saya Anggi Anggraini dalam podcast Sampan. Salam Pancasila. Ya, podcast ini merupakan satu wadah bincang santai terkait Pancasila. Telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Prof. Ahmuzaki, MAG, Grad Dip SEA, MPhil, PhD, Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan mampir di sini. Ini walaupun sebenarnya kami tamunya Prof nih, ini rumahnya Prof nih di sini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukan ya. Sedikit profil beliau ini dilantik sebagai rektor UINSA pada Juni 2022 lalu ya, Prof ya. Di mana sebelumnya beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak 2018. Beliau juga aktif di berbagai organisasi besar, antara lain pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, ya, juga di PWNU Jawa Timur, ya, serta Sekretaris Umum MUI Jawa Timur. Betul ya Prof ya? Betul, betul. Terima kasih, kami senang sekali nih bisa mampir di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya. Prof ini sebentar lagi genap 1 tahun menjabat sebagai rektor. Iya. Ya, boleh cerita bagaimana suka dan suka selama 1 tahun ini? Mungkin nggak ada suka duka ya, suka dan suka sebagai rektor UINSA. Saya hanya belajar dari para founding fathers bangsa ini. Begitu hebatnya beliau-beliau mendirikan bangsa ini tanpa ada keluh kesah ya. Perjuangannya berat tetapi luar biasa. Nah, setahun menjadi rektor, saya tidak pernah merasa duka. Saya menjalani tugas itu dengan suka dan bahagia. Bagi saya lebih sulit menjadi tokoh, menjadi orang yang diberi amanah di ormas, di kegiatan masyarakat, karena semuanya harus mandiri, bukan? Kalau di birokrasi itu kan semua disupport oleh fasilitasi oleh negara gitu. Yeah. Nah, tinggal kemudian adalah bagaimana menjamin kehadiran orang seperti saya itu bukan sekedar menjalankan business as usual, tapi lebih dari itu menjamin bagaimana birokrasi yang ada di layanan pendidikan tinggi di UIN Sunan Ampel Surabaya ini bisa melompat, karena kalau hanya sekedar melangkah itu kan biasa. Yang dibutuhkan untuk UINSA adalah melompat dengan setinggi-tingginya. Nah, pengalaman saya bermodal dari kuliah 7 tahun di Australia untuk 2 kali S2 dan 1 kali S3 di Australia, kemudian pengalaman menjadi orang yang diberi amanah mengelola organisasi masyarakat Islam, itu menjadi modal penting, menjadi capital luar biasa bagi saya untuk menjalankan birokrasi pendidikan tinggi yang ada di UINSA. Sehingga saya menjalani sangat suka dan sangat bahagia. Dan menikmati perjalanannya begitu. Betul, ya? Karena saya tidak akan mengatakan bahwa tugas ini berat, tetapi harus dijalani. Tapi saya balik, tugas ini harus dijalankan. Kalaulah ada yang berat, ini soal mindset, soal mental. Itu yang tugas saya merubah. Sehingga kemudian dalam 1 tahun, hampir 1 tahun ini, capaian-capaian yang ada di UINSA ini cukup membanggakan kita semua dari berbagai macam aspek, pendapatan keuangan, akreditasi akademik, citra publik dan luar biasa yang kita peroleh bersama-sama. Nah, bagi saya jauh lebih berat para pendahulu yang dulu mendirikan bangsa ini, bukan? Mereka aja bisa, para orang tua kita, para sesepuh bangsa ini aja bisa membangun bangsa ini. Kalau hanya membangun kampus terlalu kecil dibandingkan mereka gitu. Wah, ini berarti Bapak nih mimpinya lebih besar lagi, dan itu yang harus kita pedomani begitu ya Pak ya, kira-kira ya, dengan daya juang. Nah Pak, sebelum bicara lebih jauh nih Pak tentang Pancasila, kami melakukan riset kecil-kecilan untuk terkait siapa sih
Pak Prof ini sebetulnya gitu kan. Kami menemukan bahwa Bapak itu ternyata seorang yang lahir dari keluarga sederhana begitu Pak. Lalu dengan adanya pendidikan hingga berbagai achievement sampai di posisi Bapak sekarang. Boleh sedikit sharing Pak, sesederhana apa sih keluarga Bapak, lalu perjalanan singkatnya hingga. Ya, saya terlahir di keluarga dengan 5 bersaudara ya. Bapak saya ini guru madrasah ibtidaiyah. Dari usia 19 tahun sampai meninggal 56 tahun. Guru madrasah ibtidaiyah swasta. Ibu saya rumah tangga. Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, bapak saya dan ibu saya ini jualan petis udang. Jadi ngambil dari tetangga yang punya perusahaan petis udang, kemudian dilipetin, dibungkusin kecil-kecil gitu, dibikin saset gitu ya. Lalu di luar jam mengajar, bapak saya harus memasarkan petis udang itu ke sana kemari dan seterusnya. Dan hanya saya loh yang kuliah. Oh iya. Alhamdulillahnya. Dari 4 saudara, saya ini anak yang paling terakhir, anak bungsu. 4 saudara saya tidak ada yang kuliah. Waktu saya kuliah saja bapak saya bilang begini, bapak nggak sanggup membiayai kamu kuliah, tapi kamu mau kuliah bapak dukung, hanya dengan doa. Nah, doa bapak saya, ibu saya itu kemudian membuat seluruh proses perkuliahan saya sejak semester kedua sampai saya kemudian selesai S1, S3, S2 saya 3 kali, kemudian S3 lagi sekali di Australia, itu semuanya beasiswa. Nggak ada yang biaya sendiri, semuanya beasiswa. Bahkan kenapa bapak saya yakin, udahlah bapak hanya dukung doa, karena waktu saya di Madrasah Aliyah Negeri di Sidoarjo itu saya sudah mendapatkan beasiswa dari Ikatan Alumni Madrasah Aliyah. Nah, bagi saya dan juga keluarga saya, pendidikan itu untuk konteks kami satu-satunya alat untuk mobilisasi vertikal bagi anak bangsa. Kalau tidak ada beasiswa, tentu tidak akan ada anak bangsa Indonesia yang kira-kira punya potensi besar itu bisa mengalami mobilisasi vertikal. Nah, kenapa begitu? Maka saya ini orang yang paling bersyukur pada Indonesia. Saya ini orang yang paling bersyukur kepada pemerintah. Saya ini orang yang paling bersyukur kepada orang-orang tua, karena kalau tidak ada keseriusan mereka mengelola negara ini, mengelola bangsa ini, gak mungkin dong orang seperti saya dari keluarga yang sangat terbatas bisa kuliah S1, lalu bisa mendapatkan beasiswa. Saya punya S2 itu 3 kali, Mbak. Sekali di Surabaya, studi Islam, kemudian S2 yang kedua saya di ANU di Australia, Australian National University, bidang antropologi, lalu S2 yang ketiga itu sosiologi di kampus yang sama di ANU di Canberra. Nah, baru kemudian saya melanjutkan lagi S3 di Queensland di Australia juga. Itu kalau tidak ada paket beasiswa tidak akan mungkin bisa mengantarkan saya seperti yang saya alami hari ini gitu. Seorang guru besar termuda di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya pada saat dilantik ya, 37 tahun di tahun 2015, betul ya Pak? 2014 SK saya. 2014. Nah, Sobat Pancasila tentunya semangat belajar, bertumbuh kembang, keinginan maju yang Prof lakukan, yang patut kita teladani tersebut, itulah yang adalah beberapa dari nilai Pancasila yang harus ada di dalam diri setiap kita generasi muda ini, begitu ya Prof ya. Nah, kalau Prof saat ini ketika sudah sebagai pendidik begitu ya, punya banyak sekali mahasiswa gitu ya, mahasiswa-mahasiswi. Nilai-nilai yang tadi Prof sampaikan kepada kami di sini itu, bagaimana Prof melihat nilai-nilai itu pada mahasiswa-mahasiswa Prof khususnya saat ini di sini? Ya, memang tantangan hidupnya tidak sama ya. Nah, iya. Sekarang ini kan mahasiswa hari ini itu mahasiswa sangat bergantung dengan konektivitas digital, maksudnya ya, teknologi dan seterusnya. Nah, hari ini mahasiswa lebih tersiksa kalau tidak dapat konektivitas
wifi digital macam-macam ya. Daripada tidak bisa membeli buku baru gitu. Iya, betul. Dengan era saya dulu kan kalau ada buku baru, orang-orang seperti saya kalau ada buku baru itu saya harus baca duluan. Dan pada Tapi saat beli itu, nggak bisa. Dan pada saat itu iya, buku adalah satu kemewahan. Punya buku itu kemewahan. Tapi beli kan nggak bisa saya. Maka caranya adalah rajin-rajin ke banyak perpustakaan. Perpustakaan sini buat sini. Atau kalau enggak punya kemewahan waktu khusus gitu, pergi ke toko buku. Bukan beli, baca di toko buku. Baca supaya nggak ketahuan kelamaan kita baca, pindah lagi ke rak yang lain, muter lagi gitu caranya. Nah, hari ini kan anak-anak kita ini, mahasiswa kita ini tantangannya berbeda. Tetapi saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa you mau belajar dengan metode apa saja itu tidak penting. Yang penting you bekerja keras. Hanya kerja keras yang akan mengantarkan sampean Anda masuk kepada kesuksesan hidup. Karena masa depan tidak bisa dicari dengan leha-leha. Masa depan itu harus dikejar dengan kerja keras gitu. Nah, caranya seperti apa? Itu bisa beda-beda antara satu mahasiswa dengan yang lain. Tetapi intinya adalah kerja keras. Yang kedua, kalau kemudian mendapat tantangan, jangan cemen. Jangan cemen karena Anda nggak punya uang lalu Anda cemen atas nama tidak punya uang, terus Anda merasa berhak untuk tidak pintar. Nggak bisa, nggak bisa gitu. Jangan mengatakan atas nama tidak punya uang, atas nama kemiskinan, lalu Anda merasa tidak berhak untuk sukses. Kemiskinan jangan jadikan sebagai penghalang. Kemiskinan, ketidakbermewahan, silakan kita konversi menjadi peluang untuk sukses. Gitu. Maka effort besar itu dibutuhkan, usaha keras dibutuhkan. Nah, kalau kemudian kita mengisi hari ini dengan leha-leha, dengan nyantai-nyantai, lalu menikmati seperti yang lain-lain, maka jangan heran, segera hari ini, detik ini akan bisa menjadi masa lalu, dan masa lalu buruk kita itu akan membunuh masa depan kita. Jadi kalau ada orang barat mengatakan your future is in your hands, itu harus diterjemahkan begini, masa depan Anda itu hari ini, bukan masa depan Anda nanti. Masa depan Anda itu hari ini. Maka kalau Anda salah mengelola hari ini, masa depan Anda akan bubrah, gitu, akan berantakan. Maka kelolalah masa hari ini itu dengan cara kerja keras, dan jangan cemen kalau mendapati masalah. Jangan cemen kalau mendapati masalah, itu harus kita camkan bersama ya Sobat Pancasila. Karena ya itu tadi, balik ke mindset tadi. Ya mungkin memang ada tantangan di luar, tapi janganlah minta tantangan itu dipermudah gitu. Mintalah kita jadi kuat, berdaya juang tinggi begitu ya. Mengatasi itu semua. Sederhana sebetulnya Mbak, sederhana sekali. Masalah itu jadikan sebagai peluang kita untuk bisa mengalaminya. Karena begitu kita mengalami, itu akan muncul insight, akan muncul wawasan kesadaran tertentu. Kenapa? Karena masalah ini bisa muncul kembali loh. Kalau kita bisa mengalami dan menyelesaikan masalah pada tingkat 1, 2, dan 3, maka kalau muncul level 4, 5, 6, kita udah punya pengalaman level untuk menyelesaikan. Gitu ya? Iya, itu hanya leverage ada kan, the next level. Kalau kita menghindar dari masalah awal ini, lalu muncul masalah lebih berat di masa akan datang, kita kan gelagapan. Iya. Nah, betul. Jangan cemen, itu konteksnya kebutuhan kita sebetulnya. Challenge ourselves gitu ya. Iya betul. Untuk men-challenge diri kita sendiri. Sebab kalau enggak, kita akan gagap memasuki masa depan. Karena masa depan kita itu akan diikuti dengan perubahan yang sangat cepat sekali. Kalau kita tidak pernah mengalami situasi sebelumnya, maka kita akan segera gelagapan. Akan gegar kognitif menghadapi masa depan. Nah itu kenapa kita nggak boleh cemen. Nah, mempersiapkan itu nih untuk anak-anak didik. Nah, spesifiknya di UINSA ini tentunya. Apa yang program-program dari kampus yang sudah dilakukan? Ya, begini, kampus ini sangat terkenal, sangat punya pengalaman panjang pada bidang pendampingan masyarakat. Nah, karena itu kemudian kita selalu mendorong tidak saja kemudian pada level staf pengajar, tapi juga level mahasiswa untuk bergerak bersama denyut nadi masyarakat. Maka banyak paket yang disediakan di kampus ini untuk menggerakkan tidak saja kemudian bagaimana mahasiswa bisa mencerna apa yang disebut dengan soft skills, hard skills dalam bentuk
apa informasi yang ada di buku melalui bangku kuliah, tapi pengetahuan yang langsung mereka alami dengan memperkuat soft skills itu. Nah, inilah kemudian yang mendasari kami di UIN Sunan Ampel Surabaya ini untuk membuat banyak paket kegiatan kepada mahasiswa. Contoh paling konkret nih, kami ini punya 2 kampus. Oke. Ada kebutuhan tiap Jumat, khotib Jumat. Berarti kan 2 orang, 2 khotib tiap Jumat. Karena masjid 1 dan masjid kampus 2. Iya. Nah, kita bikin kegiatan. Kenapa? Karena nanti alumni kita ini, mahasiswa kita ini, kalau udah keluar dari UIN, jangankan nanti ketika jadi lulusan, masih mahasiswa saja, itu tuntutannya besar loh. Ya, mulai dari memimpin organisasi di tengah masyarakat, menyampaikan pengetahuan yang mereka capai secara profesional, tapi juga dituntut menjadi tokoh di simpul-simpul mereka. Maka kita bikin pelatihan untuk menjadi khotib gitu, karena kalau di tengah masyarakat itu kan ekspektasi masyarakat kan beda dengan yang diketahui oleh mahasiswa ketika kuliah. Apa saja bisa terjadi gitu. Nah, anak-anak juga kita latih bagaimana kemudian mereka melakukan pendampingan kepada masyarakat di luar program KKN ya. Iya, iya. Itu banyak banget gitu, banyak banget. Nah, inilah yang mengilhami kami bahwa UINSA ini juga harus hadir dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila. Kenapa? Karena tantangannya tidak sama. Dosennya sudah tua, mahasiswanya anak Gen Z sekarang kan kategorinya gitu. Nah, perbedaan usia yang celah usia yang agak lebar itu menimbulkan preferensi yang tidak sama. Berbeda. Nah, itu juga dipengaruhi oleh referensinya tidak sama. Nah, caranya adalah bagaimana mendekatkan kebutuhan mereka kepada kebutuhan hari ini. Nah, kita dosen itu mendekatkan mereka juga masuk kepada tantangan seperti itu. Nah, disinilah kemudian UIN Sunan Ampel Surabaya ini merasa penting untuk menghadirkan program-program yang menjadi bagian dari komitmen kebangsaan kita ini soal ideologi Pancasila, tidak sekedar menghafal secara verbatim ya. 1-5 begitu ya. Enggak itu. Kalau itu anak-anak pasti paham. Tapi tugas kami sebagai penyelenggara pendidikan tinggi ini adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai working ideology, ideologi kerja yang kira-kira bisa langsung dipraktekkan oleh anak-anak kita ini. Contoh paling konkret, gimana sih mempraktekkan keadilan sosial? Nah, program ke lapangan, anak-anak ini kita perkuat dengan instrumen namanya ABCD, Assets Based Community Development. Pembangunan pendampingan masyarakat berbasis aset yang dimiliki masyarakat. Contohnya begini, anak-anak ini pinter-pinter, udah sangat mengerti teori ABCD. Teori ABCD ini adalah bagaimana masyarakat bisa berubah, berkembang, tumbuh, berdaya, tapi tidak memposisikan mereka sebagai tangan di bawah. Yang muncul adalah dikit-dikit, pemerintah ngasih program apa, you datang bawa uang berapa, enggak, tapi dibangkitkan, jangan begitu, mental begitu tuh mental nggak bagus, tangan di bawah. Sampean ini, Anda ini punya modal yang gede. Nah, ini yang kita lakukan pendampingan pada masyarakat, membangkitkan mental baru, semangat baru. Orang bisa berdaya dengan kemampuan dirinya. Bahasa yang sering dipakai pada prosesnya, you own your own destiny gitu. Jadi Anda lah yang memiliki harga diri Anda sendiri, bukan orang lain. You are the master of your own destiny. Anda lah tuan bagi masa depan Anda sendiri. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh kampus ini, Pak. Karena bagaimanapun UINSA akan mencetak generasi-generasi yang tentunya menjadi perpanjangan tangan Pancasila itu ya, agen-agen Pancasila itu ya mahasiswa-mahasiswa ini ke depannya begitu ya, ketika ke masyarakat gitu ya. Baik, Prof, secara pribadi, apa yang Prof lihat paling tepat dan efektif, ini masukan juga untuk kami, tepat dan efektif cara mensosialisasikan
nilai Pancasila ini terhadap generasi muda secara umum. Melihat kedekatan mereka dengan medsos tentunya mungkin Prof ada saran dan pendapat. Ya, begini, mengkampanyekan membangun mental Pancasila kepada generasi lama dan generasi baru itu nggak boleh sama, Mbak. Ya. Kenapa? Karena kalau orang tua itu kan lebih kuat masa lalunya daripada masa depan. Jadi mengungkit mereka untuk masuk kepada nafas Pancasila itu tinggal mengkaitkan aja dengan masa lalu. Coba lihat tuh zaman bapak-bapak, ibu-ibu ketika masih muda dulu. Bagaimana kemudian pengaruh kolonial Belanda, Jepang dan seterusnya. Itu kan orang langsung terkonek. Tapi kalau anak-anak kan enggak. Anak-anak ini kan lebih kuat masa depannya daripada masa lalu. Iya, karena masa lalunya pendek, masa depannya panjang. Iya, karena ke belakang nggak relate mereka. Mereka nggak relate. Nah, orang tua hari ini tidak boleh lalu merelate mereka kepada masa lalu. Enggak, karena mereka nggak kuat masa lalunya. Yang mereka lakukan itu adalah yang ada di depan matanya. Nah, masalahnya kemudian adalah exposure mereka ke dunia digital hari ini jauh lebih kuat dibanding dunia fisikal. Yeah. Sosialisasi mereka aja lebih kuat sosialisasi digital daripada sosialisasi di dunia nyata kan. Yeah. Nah, berarti apa yang dikenal dengan istilah you are what you consume. Jati diri Anda itu tergantung apa yang Anda konsumsi. Ya berarti sumber untuk memfeeding jati diri mereka itu yang kita benahi. Bagaimana caranya? Ya kita bikin produksi konten sebagai bagian dari perwujudan, penerjemahan nilai dan semangat Pancasila. Nah itu yang selalu kita sampaikan dan kita kalau produksi ke teman-teman sekalian. Di sini kemudian menyampaikan nilai kepada anak generasi milenial, generasi Z itu nggak boleh sama dengan generasi kolonial dulu ya Mbak ya, nggak boleh sama. Caranya bagaimana? Ada teori namanya ada perspektif namanya perspektif engaging. Anak-anak hari ini tidak mau too many do's too many don'ts, nggak mau banyak diperintah, nggak mau banyak dilarang. Yang harus dilakukan adalah melibatkan mereka langsung untuk mengalami situasi seperti yang ada dalam keseharian. Nah dengan cara begitu akan muncul mental. Jadi inisiasinya dari mereka begitu ya? Betul. Nah kita sebagai orang tua itu harus mengerti perubahan tren ini gitu. Tidak bisa kita hanya mengatakan ini anak-anak sekarang ini lebih nggak bisa. Anak sekarang gimana? Lalu orang tua mengeluh. Enggak. Itu berarti kegagalan kita sebagai orang dewasa, orang tua menyelami dunia anak-anak hari ini. Saya dosen, saya harus menyelami tren mahasiswa saya yang sekarang ini masuk generasi Z ya. Saya harus menyelami apa sih selera mereka, bagaimana cara berpikir mereka. Ketika ada nilai seperti Pancasila, lalu menurunkan kepada mereka itu bagaimana caranya. Faktanya luar biasa Mbak, sukses Mbak. Contoh nih ya, saya ingin mengatakan penghormatan anak muda kepada orang tua. Saya ngajar, saya ambil video 1 menit. Itu ada anak-anak sekira-kira anak SD kelas 5 pakaian pramuka dengan bahasa Surabayaan itu nuding-nuding wali kelasnya, gurunya pakai bahasa Surabaya yang kasar gitu, marah-marah, nyebut orang tua kon itu kamu itu jangan ikut-ikut, mulutmu awas kamu kok di luar. Nah video 1 menit itu kemudian kalau ngajar saya tuh selalu memulai pembelajaran dengan video Mbak. Saya ambil video yang syarat nilai atau ada kasus, saya share ke mereka. Coba apa komentar Anda? Otomatis perhatikan gitu ya? Otomatis Mbak. Lalu kemudian komen silakan berikan. Set, saya tinggal copy Mbak. Ternyata datanya luar biasa menarik. Ternyata anak-anak itu potensi karakter Pancasilanya kuat. Dan dengan metode yang seperti itu, bukan didikte harus seperti bukan ini, didikte. seperti ini, bukan ya. Jangan lakukan indoktrinasi, nggak dapat. Tapi begitu mereka di-engage, diajak serta masuk ke situasi itu, menilai, ternyata enggak tuh. Jadi saya membayangkan, oh berarti ini bukan persoalan substansi mengajar, ini persoalan strategi kita menyampaikan nilai kepada mereka. Nah tantangan kita di situ hari ini Mbak, kepada anak-anak generasi milenial, generasi Z itu. Jadi jangan too many do's too many don'ts, tapi libatkan mereka masuk pada situasi itu.
Jadi hari ini tidak bisa kemudian mengajar contoh ya, dunia saya mengajar, nggak bisa mengandalkan pernyataan-pernyataan mulut saya, Iya. nggak bisa. Saya lebih banyak melibatkan mereka dengan case. Ada case di mana mereka saya ajak langsung nonton filmnya, kita ajak untuk role play dan seterusnya, baru nilai masuk. Itu jauh lebih efektif ternyata. Sehingga kalau ada pertanyaan, apa tantangan pembelajaran Pancasila kita hari ini? Menurut saya adalah strateginya harus berubah gitu. Berubah, bukan menghilangkan yang lama, tapi memperkaya yang lama dengan proses engaging, melibatkan peserta didik itu. Wah, efektif banget. How to delivernya gitu disesuaikan. Betul. Begitu ya. Betul, karena tugas guru, tugas dosen hari ini itu bukan to send. Message mungkin send, tapi tidak delivered. Iya. Gitu ya Mbak Iya, ya. iya. Jadi tugas kita itu bukan to send the message, tapi to deliver the message. Kalau hanya send, semuanya bisa sending, bisa tersend, tapi tidak diterima dengan baik. Bagaimana kemudian muatan nilai itu bisa tersend sekaligus juga terdeliver. Orang aha ini, aha aku perlu berubah, aha begini toh caranya, gitu. Karena memang perubahan zaman itu harus merubah strategi kita berhadapan dengan anak-anak generasi hari ini. Gitu. Baik, Prof. Ini ilmunya banyak sekali nih ya. Mungkin sebelum mengakhiri, Prof ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Pancasila? Sobat Pancasila, mari kita syukuri Indonesia. Ketika banyak bangsa mencari common platform saja, mencari titik temu saja dari berbagai macam etnis, suku, bahasa, warna kulit, dan seterusnya, kelompok sosial, mereka susah mencari common platform yang bisa merekatkan mereka. Kita ini tinggal menikmati. Dulu kita memiliki para founding fathers yang luar biasa membangun bangsa ini dengan semangat Pancasila. Mari kita syukuri buah kerja keras para founding fathers, para pendiri bangsa ini. Sungguh sangat zalim, sungguh sangat aniaya kalau kita tidak mensyukuri lalu menjadikan ajaran Pancasila ini sebagai semangat hidup untuk mengisi Indonesia hari ini demi kemajuan Indonesia yang akan datang. Mari kita semangat untuk membangun Pancasila, untuk membangun bangsa ini dengan kemuliaan ajaran yang ada di Pancasila. Mudah-mudahan sukses. Salam sehat, salam bahagia. Baik, demikian Sobat Pancasila, kita simak bersama sharing inspiratif untuk kita semua. Terima kasih Prof. Muzaki MAG, Grad Dip SIE MPhil PhD, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetap sehat, tetap semangat, Amin. terus berkiprah dengan berbagai inovasi. Ini kami tunggu gebrakan besarnya Prof ke depannya. Insya Allah. Setelah ini, Ya, baik. Sobat Pancasila, demikian bincang kita kali ini. Usai sudah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam Pancasila.